Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Amanda Fitriani dengan NIM 2010237 dari Prodi Akuntansi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ketekno Sosiopreneran. Pembahasan video kali ini mengenai pengertian teknososiopreneur, perbedaan antara entrepreneur, teknopreneur, sosiopreneur, dan teknososiopreneur, peran keteknososiopreneran dalam perubahan sosial dan lingkungan, contoh keteknososiopreneran di Indonesia, dan yang terakhir, tantangan bagi para teknososiopreneur. Teknososiopreneur adalah gabungan kata dari teknologi, sosial, dan entrepreneur, di mana di dalamnya ini terdapat individu atau kelompok individu yang menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologinya untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat memberikan dampak positif, di mana inovasi yang diciptakan ini difokuskan pada keuntungan finansial dan dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Teknososiopreneur ini memiliki tujuan untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam menciptakan inovasi ini, teknososiopreneur harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Inovasi yang diciptakan ini harus dapat memberikan solusi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Teknososiopreneur juga harus memperhatikan aspek etika dalam bisnisnya. Mereka harus menghormati hak asasi manusia, menghindari praktik diskriminasi, dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang diciptakannya. Seorang teknososiopreneur juga harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat untuk menciptakan solusi yang tepat yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kerjasama ini sangatlah penting untuk menjamin bahwa solusi yang diciptakan ini dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat secara efektif. Perbedaan antara entrepreneur, teknopreneur, sosiopreneur, dan teknososiopreneur. Apa aja sih? Yuk kita bahas satu-satu. Untuk entrepreneur sendiri adalah seseorang yang memulai dan menjalankan bisnisnya dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Seorang entrepreneur biasanya memiliki ide atau inovasi yang unik, kemampuan manajerial yang baik, dan memiliki keterampilan untuk merancang dan mengimplementasikan rencana bisnis yang sukses. Intinya, tujuan utama dari seorang entrepreneur ini adalah untuk menciptakan nilai tambah dan juga menghasilkan keuntungan. Teknopreneur adalah seorang entrepreneur yang fokus pada penggunaan teknologi dalam membangun bisnisnya. Seorang teknopreneur biasanya memiliki keahlian teknologi dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang terkait dengan teknologi. Mereka cenderung menggunakan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bisnis mereka. Sosiopreneur. Nah, sosiopreneur ini adalah seorang entrepreneur yang menekankan pada pengembangan bisnis yang berdampak positif kepada masyarakat. Seorang sosiopreneur biasanya memiliki misi sosial atau lingkungan yang jelas dan ingin memecahkan masalah sosial atau lingkungan melalui bisnis. Tujuan utama dari seorang sosiopreneur ini adalah untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan yang positif sambil juga menghasilkan keuntungan. Nah, yang terakhir ada teknososiopreneur. Seperti yang sudah di awal tadi dijelaskan, teknososiopreneur ini merupakan gabungan antara ketiganya, yaitu teknologi, sosial, dan entrepreneur, di mana tujuan seorang teknososiopreneur ini adalah untuk menciptakan nilai tambah sosial dan lingkungan yang positif melalui teknologi dan bisnis. Nah, kesimpulannya adalah dari keempat tadi, entrepreneur, teknopreneur, sosiopreneur, dan teknososiopreneur, yaitu memiliki perbedaan fokus dalam membangun bisnisnya. Namun, mereka ini memiliki kesamaan atau memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan dan menciptakan nilai tambah dalam bisnis mereka tentunya.
Peran keteknososiopreneran dalam perubahan sosial dan lingkungan. Salah satu peran utamanya adalah sebagai katalisator perubahan sosial dan lingkungan. Konsep ini memungkinkan pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya yang berdampak sosial dan lingkungan yang positif, serta mempromosikan kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan demikian, keteknososiopreneran ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Contoh teknososiopreneur di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kitabisa.com. Kitabisa.com ini merupakan platform crowdfunding filantropi yang memungkinkan siapa saja untuk membuat dan mendukung kampanye sosial. Platform kitabisa.com ini telah melakukan perubahan metode penggalangan dana sesuai dengan perkembangan industri digital, sehingga mempermudah menghubungkan orang-orang yang berada di lokasi berbeda yang ingin melakukan atau berkontribusi melalui sebuah galang dana di lokasi yang berbeda pula. Nah, dari platform kitabisa.com ini adalah salah satu solusi bagi para donatur dalam melakukan donasi, yaitu dengan adanya mekanisme yang mudah diakses melalui website dan juga smartphone. Tantangan teknososiopreneur. Dalam mengembangkan solusi dan menjalankan bisnisnya, seorang teknososiopreneur ini mempunyai tantangan tersendiri, di mana mereka harus memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi, kemudian harus memiliki modal dan sumber daya yang cukup baik dari SDM-nya maupun sumber daya modalnya. Kemudian mereka juga harus mempertimbangkan aspek-aspek bisnis seperti pemasaran, distribusi, dan juga keuntungan finansial. Kemudian para pengusaha teknososiopreneur juga harus menemukan investor yang tepat untuk mendukung bisnisnya, dan juga harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperoleh dukungan dari pemerintah mengenai hal perizinan, regulasi, dan insentif keuangan, serta mereka juga harus menjaga keberlanjutan solusi tersebut, di mana pengusaha harus mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan seperti sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan solusi tersebut dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut yang sudah disebutkan tadi, para pengusaha teknososiopreneur ini harus beradaptasi dengan cepat dan juga kreatif. Itu tadi pemaparan singkat mengenai keteknososiopreneuraan. Sekian dulu video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.